Data Dinas Lingkungan Hidup Daerah DLHD Provinsi Jambi menunjukkan indeks kualitas air Sungai Batanghari kini hanya 48,9 poin atau dalam kategori buruk. Selain berwarna kecoklatan, sungai kebanggaan masyarakat Jambi ini banyak ditemukan kandungan limbah domestik, sampah residu, hingga merkuri. Pencemaran air sungai terpanjang di Sumatera ini tak hanya disebabkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin, namun juga disebabkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Agar persoalan ini tidak terus terjadi, pemerintah Provinsi Jambi mendorong masyarakat untuk membangun dan mengelola kampung mantap lingkungan hidup. Program ini merupakan komitmen Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani untuk menyelamatkan Sungai Batanghari. Kampung mantap lingkungan hidup bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang aliran sungai. Masyarakat diajak untuk mengelola sampah melalui bank sampah serta menanam pohon di bantaran sungai untuk mencegah sedimentasi maupun abrasi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan komitmen pemerintah mencanangkan gerakan Sungai Batanghari bersih ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Dunia yang mengalokasikan dana untuk program ini. Kami kemarin setelah rapat dengan forum CSA, alhamdulillah kita tahun depan ini akan dapat dana dari Bank Dunia khusus Batanghari, ya. Ada lebih kurang itu ya, ada US dollar 60 miliar. Nah, dana itu memang tujuannya untuk bagaimana Batanghari bersih. Nah, nanti kita akan ajak Pak Bupati Batanghari duduk bersama. 4 juta US dollar ini untuk kita apakan? Yang intinya Batanghari bisa bening, bisa bersih, dan warga juga bisa sadar. Saya bilang tolong warga yang masih punya MCK di pinggir sungai kita ganti dengan yang rumah mereka. Nah, ini 4 juta US itu kita minta 60 miliar itu memang untuk gunakanlah untuk bagaimana warga sadar untuk Batanghari juga bersih, bening, sejahtera. Minimal ke depan 2023 atau 2024 itu minimal kita memenuhi standar baku mutu. Kan standar baku mutu itu minimal 50. Jadi kalau bisa bergerak lebih baik ke angka 50 atau 51. Tapi inilah peran masyarakat sangat besar sekali. Kita tidak bisa hanya pemerintah. Nah, jadi makanya semua. Kenapa kita lantunkan Cipta Lagu Batanghari agar semuanya bisa menyadari melalui seni ini, semuanya sadar dengan lewat seni lagu untuk mencintai Batanghari, karena peran semua pihak yang paling penting adalah kesadaran masyarakat, karena sumber pencemaran juga sebenarnya berada di masyarakat sendiri. Ini tidak bisa dipungkiri karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan sumber andalan sungai luasnya tetap segitu, tapi penduduk semakin bertambah. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DLHD Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay mengatakan, program Kampung Mantap dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan lainnya. Yang gerakan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat yang berada di bantaran sungai, itu agak mati. Agak mati artinya tidak memperoleh pendukungan pendanaan, dan juga kami cek di Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten kota juga mereka belum melakukan kegiatan-kegiatan yang menyasar kepada masyarakat. Makanya untuk merespon pencanangan gerakan Sungai Batanghari bersih yang dilakukan oleh Gubernur, kami menyusun program yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada atau bermukim di sepanjang sungai-sungai besar yang ada di Provinsi Jambi. Leni Haini, salah satu warga yang sadar akan pentingnya lingkungan yang sehat, bersama puluhan warga lainnya membentuk komunitas peduli Danau Sipin. Setiap harinya komunitas ini membersihkan sampah-sampah yang kerap dibuang masyarakat di kawasan objek wisata Danau Sipin. Menariknya, sampah organik seperti eceng gondok mereka olah menjadi kompos atau pupuk organik dan dijual untuk menambah pendapatan. Tak hanya itu, komunitas ini juga mengolah sampah non-organik seperti plastik, botol, dan lainnya menjadi sejumlah kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Alhamdulillah untuk menambah ekonomi masyarakat, ya kita buatlah
TPS 3R itu untuk pembuatan pupuk, alhamdulillah itu sehari bisa berapa kubikasi yang masuk sampah organik seperti dari sampah-sampah ini eceng gondok, sampah organik yang dari rumah tangga itulah. Ada 350 kakak yang bergabung di TPS 3R untuk mengolah sampah. Di situlah kita membuat pupuk organik. Ya kita lihat tadi ada kegiatan-kegiatannya untuk penanaman pohonnya juga di situ. Tak hanya Leni, Yuda warga lainnya yang juga peduli terhadap lingkungan sejak 2016 lalu telah mendirikan bank sampah Dream atau salah satu bank sampah induk yang ada di kota Jambi. Dengan berlandaskan kegiatan sosial, Yuda hadir di tengah masyarakat untuk memberi pemahaman bahwa sampah dapat dimanfaatkan dan menghasilkan uang. Masyarakat dapat menukarkan sampah non-organik yang telah dipilih ke bank sampah Dream miliknya di Jalan Haji Kamil RT 15, Kelurahan Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Setelah ditimbang, sampah akan dibayar. Selain itu, dapat ditabung dalam bentuk tabungan emas. Antusias masyarakat lumayan tinggi karena posisinya masyarakat berpikir selama ini barang yang dibuang hanya menjadi sampah dan menjadi tumpukan sampah yang berakhir di TPA, sekarang bisa untuk tabungan masa depan atau mungkin investasi jangka panjang melalui tabungan emas. Jadi kalau untuk peningkatan nasabah secara signifikan sendiri, awal berdirinya kita hanya sekitar 20-50 nasabah. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 400 sampai 450 nasabah untuk tabungan sampah sendiri. Sebagai tindak lanjut gerakan Sungai Batanghari Bersih, DLHD Provinsi Jambi menggelar Lomba Kampung Mantap sejak Oktober 2022. Ada 22 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi yang masuk predikat Kampung Mantap Lingkungan Hidup. Masing-masing kabupaten kota yang mendapat predikat mengenalkan 2 desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria untuk dinilai. Pemenang akan mendapat hadiah motor roda 3, tempat sampah, dana insentif, dan penghargaan lainnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.